Peringatan, saya bukan penasehat keuangan. Informasi yang terkandung di sini adalah untuk tujuan informasi dan edukasi saja. Lakukan riset kalian sendiri bila ingin terjun ke dunia investasi. Ingat, investasi kripto dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar. Hai, selamat datang di channel The Web Venture. Seperti biasa, gue akan ngomongin kripto. Minggu ini, berita yang paling menarik bagi gue adalah harga Bitcoin yang turun drastis sekitar hampir 20%. Salah satunya disebabkan oleh berita ini. Harga Bitcoin lesu usai AS ancam tindak hukum Coinbase. Coinbase adalah salah satu exchanger terbesar di dunia untuk kripto ya. Jadi untuk pertukaran uang, Coinbase adalah salah satu yang terbesar di dunia. Di sini kita bisa baca Komisi Sekuritas dan Bursa AS atau SEC memberikan Wells Notice atau pemberitahuan resmi dari SEC bahwa lembaga tersebut berencana melakukan tindakan penegakan hukum terhadap Coinbase. Penyebabnya adalah salah satu fitur dari Coinbase yaitu yield. Di sini yield itu maksudnya kita bisa nyimpan uang kripto di Coinbase dan kita akan mendapatkan bunga dalam jangka waktu tertentu. Dan hal ini yang ditentang oleh SEC, ditentang oleh Amerika karena bunganya lebih besar dari bunga yang biasa didapatkan di bank. Dan juga SEC di sini beralasan untuk juga melindungi para investor karena kripto kan cukup volatile ya. Naik turunnya sangat drastis. SEC sendiri kita lihat di sini, SEC itu United States Securities and Exchange Commission, disingkat SEC atau Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, adalah suatu badan independen dari pemerintah Amerika yang memiliki tanggung jawab utama untuk mengawasi pelaksanaan dari peraturan-peraturan di bidang perdagangan efek dan mengatur pasar perdagangan pada bursa efek. Jadi sekarang SEC lagi menargetkan Coinbase. Dan sebetulnya kejadian ini tuh pernah terjadi juga di 3 tahun lalu. Kita lihat di sini, SEC selidiki Bitcoin CS, harga Bitcoin turun. Ini adalah berita pada 1 Maret 2018 di CNBC Indonesia. Jadi kurang lebih yang terjadi di tahun 2018 sebenarnya mirip-mirip dengan apa yang terjadi sekarang ya. Tujuan utamanya adalah melindungi para investor. Kalau kita baca di sini, termasuk sembari mereka beroperasi saat ini terdapat proteksi investor yang kurang substansial dibanding pasar sekuritas tradisional. Hal tersebut sejalan dengan peluang lebih besar untuk penipuan dan manipulasi. Jadi kurang lebih sama aja. Alasannya adalah untuk melindungi para investornya ya. Karena emang Bitcoin, cryptocurrency adalah market yang sangat-sangat volatile. Naik turunnya sangat drastis. Dan ya harga Bitcoin dari pemberitaan yang ada menyebabkan harganya turun drastis. Di sini kalau kita cek dari titik sini puncak sampai ke bawah itu turun sekitar 18,65%, turun sekitar 9.000 dolar, angka yang sangat besar tentu saja ya. Dan ya 10.000 dolar ini terjadi hanya dalam 1 hari. Jadi dalam 1 hari begitu mudahnya Bitcoin turun ke harga di sini terendahnya di 42 ya, dari 52. Jadi itu juga memang yang dikhawatirkan oleh SEC. Walaupun tentu saja ini juga mungkin adalah permainan dalam tanda kutip untuk mengendalikan harga dari Bitcoin ya. Karena pernah terjadi juga di tahun 2018, tetapi efeknya nggak terlalu kelihatan ya kalau dalam jangka panjang. Karena seperti yang kita ketahui di tahun 2021 ini harga Bitcoin mencapai all time high-nya, artinya lebih besar dari tahun 2018. Sebetulnya ada indikasi ya dari sini kalau kita lihat di indikator stokastik RSI bahwa harga memang akan turun, tapi nggak sedrastis ini sih. Di sini ada divergent kalau kalian lihat, di sini ada higher high dan di sini ada higher low. Jadi puncak atasnya merendah, sedangkan ini puncak atasnya meninggi. Biasanya akan mengikuti dari indikator stokastik ini ya. Ketika stokastiknya turun, harganya pun turun. Karena bertentangan, ini naik-naik, ini turun. Itu konsep divergent ya. Dan di sini sudah melewati juga
trend line, kita berharapnya tentu saja melewati trend line yang batas atas ya, ternyata melewati batas bawah. Dan sekarang bahkan sudah berada di EMA 200 di time frame 4 jam ya. Ini tentu saja sangat mengkhawatirkan bagi kita yang menginginkan keuntungan dalam jangka waktu pendek atau short term. Tapi yang bagi long term sih nggak masalah, malah ini adalah kesempatan untuk beli di harga rendah ya, buy the dip. Kalau kalian memang percaya untuk jangka panjang. Gue sendiri masih akan menunggu, gue sih pengennya emang di angka 30-an ya untuk buy the dip-nya. Tapi gue nggak tahu nggak akan terjadi kapan. Yang pasti beberapa cryptocurrency minggu ini mengalami penurunan. Hampir semuanya merah, kecuali Solana dalam 7 hari masih naik aja 38%. Memang Solana lagi naik daun ya. Dan kebanyakan sih koin-koin yang di atas merah ya rata-rata. Dan gue pribadi dengan melihat market yang merah ini, gue sendiri masih menunggu agar harga cryptocurrency ini menjadi lebih rendah lagi. Baru gue akan beli. Seperti Ethereum ini mungkin gue akan tunggu sampai di harga 3000 atau 2900, 2800 baru gue akan beli Ethereum. Yang menarik bagi gue adalah koin Bitcoin, Ethereum, Cardano, Matic atau Polygon, Polkadot, Chainlink dan juga Uniswap ya. Itu koin-koin yang gua targetkan untuk beli di harga rendah. Tapi mungkin akan nambah juga koin lainnya. Kalau memang ada koin yang menarik bagi gua untuk gua buy the dip. Dan ya, begitu aja update gua untuk minggu ini. Thanks for watching and see you in my next update video. And bye.